kerajaan itu pada siapapun yang dikehendaki dan juga mencabutnya dari siapapun yang dikehendaki. Lalu dipisah. Allah muliakan siapapun yang dikehendaki, lalu hinakan siapapun yang dikehendaki. Kok dipisah kerajaan dan kemuliaan? Orang kan kadang kalau udah jadi raja ngerasanya mulia. Karena memang Allah ingin menegaskan, gak ada kaitannya jabatan sama kemuliaan. Bukan tanpa sengaja Allah teh ngasih contoh teh Firaun. Hidup 400 tahunan, raja, kaya, tajir, berkuasa, sehat, bugar, jag-jag, seumur hidup nggak pernah sakit, seumur hidup nggak pernah demam, seumur hidup nggak pernah batuk sekalipun. Istri soleha, mulia nggak? Dah hina, ya Firaun mah. Terbukti sampai sekarang nggak ada orang tua manapun ngasih nama anaknya Firaun. Ibu anaknya menilucu, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi. Balik ke tubuhnya. Enggak ya. Tapi ada orang ngasih nama anaknya Ayub. Siapa Ayub alaihissalam? Adalah Nabi Allah yang 18 tahun diuji penyakit kulit sekujur tubuhnya. Ya. Dan ketika kena penyakit kulit sekujur tubuhnya, anak kandungnya 12 orang mati semua barengan. Hewan ternaknya dan juga ladangnya kena wabah, layu semua dan mati semua barengan. Tapi minta sembuhnya malu kepada Allah. Kalau kita baca kisah beliau lebih dalam di kitab-kitab tafsir, ketika istrinya dia nanya, engkau adalah seorang Nabiullah, kenapa engkau tidak meminta kesembuhan kepada Tuhanmu? Maka beliau berkata, hitung berapa nikmat yang Allah berikan, berapa lama nikmat yang Allah berikan sebelum aku jadi sakit seperti ini. Maka diingat, kurang lebih selama 20 tahun hewannya anak banyak, hewan ternak ada, udah gitu ladang ada, ya. Maka di saat itu beliau waktu itu sakitnya baru 18 tahun. Maka beliau ngerasa ya belum sebanding dong. Masih lama nikmat Allah dulu 20 tahun. Kayak saya sakit baru 18 tahun, masa ngeluh? Minta sembuh aja malu, karena nikmat dari Allah masih terlalu banyak bagi dirinya. Coba punya hati kayak gitu, lapang, masya Allah. Ya. Apakah hina dengan kejadian seperti itu? Enggak, mulia weh. Ya. Dan muliatnya tadi ya, memang dari Allah. Ya. Ada orang berusaha pengen naik jabatan kayak gimana, begitu udah punya jabatan, kalau misalnya ternyata tadi isinya tidak baik hatinya, malah mencuri dari rakyatnya, enggak weh, udah. Dihujat, dicaci sama rakyatnya sendiri juga. Ya. Yang kedua, kemuliaan. Ada nggak berarti yang bisa kita lakukan untuk gapai kemuliaan tersebut? Kalaupun ada yang bisa dilakukan, Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke-13-nya. Ayatnya panjang, tapi di tengahnya Allah mengfirmankan, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Cik atulah sing takwa nurut ke Allah ya. Tadi sepakat nggak jadi apa-apa. Akhirnya punya semua-muanya dan nggak dibawa ya. Malah yang masih punya juga tidak dimuliakan, dihinakan. Kalau misalkan Allah tidak suka. Dua yang terakhir yang bisa dilakukan, Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa orang yang kalau diberikan yang dengan ilmu, maka Allah tinggikan derajat bagi orang itu. Ya. Kalau orang bilang kayak gini, kadang, wah masalah kemanusiaan terbesar saat ini kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, bohong lah, enggak. Lebih bahaya yang tentang ilmu, ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Nggak ada ilmu masih bisa lulus apa zaman sekarang, insya Allah masih bisa beli kunci, akan bisa beli ijazah, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada nilai dirinya atau gimana, ya. Akhirnya kerja juga, nggak ada yang mau ngegaji, beban tiap bulan juga dipecat, ya. Terus akhirnya kalau misalnya udah jadi beban, nggak ada kemampuan, nggak ada yang mau ngasih kerjaan, nggak punya duit, nggak ada yang mau ngasih kepercayaan, nggak ada kemampuan untuk menafkahi diri sendiri, ya udah. Akhirnya lapar tidak didampingin iman, nyuri, ya, kriminal jadinya. Jadi ya sudah, ya, bukan tanda kemuliaan. Tapi pakai ilmu bismillah ya.
Izin saya kenal sama seorang fotografer, seumur hidup nggak pernah nyebar CV, ya, nggak pernah nyebar lamaran, tapi tiap hari hanya sibuk meningkatkan kemampuannya di bidang tersebut. Maka ya udah diganti, dunia yang nyari. Pak, saya pengen nikah, dipoto ku bapak. Kapan neng? Bulan depan. Maaf, dah bapak jadwalnya penuh 2 bulan ke depan. Saya ganti pak, nikahnya jadi 3 bulan lagi, yang penting dipoto ku bapak. Untung cuman ganti jadwal, bukan ganti calon. Ya. Jago alinya kayak gitu ya. Masya Allah. Nah, ini titipannya nanti ke anak-anak kita, ya. Kalau anak-anak kita seolah saya menikah dengan ibu ya. Ya, anak-anak kita. Anak-anak kalian. Anak-anak semuanya lah ya. Yuk ah keras. Ayah nu hoyong. Nah, si Koko mah banyak dosa, jangan ya. Ya, kayak ilmu ya. Insyaallah. Yuk keras sama diri kita sekarang. Nanti dunia yang akan datang dengan lembut kepada kita. Karena kalau kita lembek sama diri kita sekarang, yang lain kayak nggak belajar, yang lain kayak nggak ngapalin ya. Maka nanti dunia yang akan datang dengan keras menegur kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya kelaparan, pahitnya malu ketika ketemu di reunian. Ya. Dulu kelompok bareng ke satu kelas. Tapi nanti setelah 40 tahun kemudian, kenapa dia mah udah punya banyak kebaikan, aku malah punya banyak utang? Ada yang kayak gitu. Ya. Tergantung dari kita yang sekarang menentukan masa depan kita jadi apa. Ya. Kok emang kalau misalnya tidak kaya hina? Enggak juga, banyak yang tidak kaya tapi mulia di sisi Allah. Bukan standar kemuliaan. Ya. Tapi memang, makanya ya, sekaligus menutup ini, kita setiap kali acara selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kata saya teh pertama dengar itu, kenapa cuma 2 itu doang yang disebut? Emang punya duit gak nikmat? Punya jabatan gak nikmat? Nah ternyata ya hanya iman dan Islam lah 2 hal dari Allah yang gak punya potensi jadi dosa. Nggak ada penghuni neraka ngobrol, kamu kenapa masuk sini? Iman dan Islam saya bener sih? Nggak mungkin. Tapi kalau misalnya orang masuk neraka gara-gara hartanya ada, nah, gara-gara jabatannya, ya, masih stres. Udah punya pun masih stres. Nggak, orang kaya, pernah ngelihat orang kaya yang stres? Ada. Yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Waduh, ya. Yang pasangan udah cantik masih selingkuh? Aduh ya, nggak tampan gak selingkuh ya. Insya Allah. Maka ya udah itu jadi petunjuk ya. Sehingga nggak harus punya. Tapi makanya kok berarti kalau punya nggak boleh? Boleh, silakan. Tapi ingat, semua itu belum tentu jadi nikmat, tapi masih jadi ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Contoh ya, tiba-tiba di SMS sama atasannya, selamat Pak, Bu, besok gajinya dinaikin. Atau ibu-ibu uang belanjanya dinaikin. Mah, Bapak naikin ya uang belanja 15 juta per pekan. Baru ngelamun dia udah senang ibu-ibu mah. Misal ya. Misal. Coba. Naik uang bulanan, naik uang belanja, nikmat tidak? Bukan. Ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Kalau malah dipakai maksiat, masa nikmat? Musibah. Naik jabatan, nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat kepada Allah. Mumpung jadi pemimpin, yang mau kerja di sini wajib gajiannya tiap bulan dipotong 2,5% zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, itu potong gaji kamu 2,5%. Nah, naonan. Bos juga bukan, nyuruh-nyuruh, ya. Mumpung jadi atasan, ya. Baru jadi nikmat. Tapi kalau misalkan nggak jadi nikmat, ya udah, ya. Makanya lah, nanti akhirnya anggaplah punya segala macam itu cuman alat. Terkenal alat, ya. Alat untuk mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang, udah gitu aja. Baru jadi kebaikan kalau tambah dekat sama Allah. Karena emang kadang sampai ada, saya bilangnya kayak gini lah. Orang kalau udah sukses, dia kentut aja dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau bicara seindah apapun dianggap kentut.
kebalik. Silakan sukses sesukses-suksesnya, jadi orang, jadi hebat, tapi gunakan itu semua jadi jalan tambah dekat kepada Allah, baru jadi mulia. Kalau enggak mah gampang. Kalau Allah mau cabut, hina dalam sehari juga ya. Bertahun-tahun ngumpulin. Ada yang sekedar anaknya tengil dikit, gebugin anak orang, repot sampai bapak-bapaknya kayak kena ya. Segitu teh baru satu yang keungkap, satu kasus. Apa dikira di hadapan Allah cuma satu kasus ungkap, semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan ya. Jadi horor begini nih. Udah sisain waktu, silakan untuk ibu pengen diskusi atau tanya jawab atau foto-foto ibu tuh kan gitu Ustaz. Mangga dikembalikan istilah ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.